Sebetulnya kurang sih ada kurang, tapi sedikit. Sebetulnya Belimbing sudah cukup merata. Cuman masih ada mungkin masalah apa ya, MKM-nya itu masih bisa belum merata. Ujuk-ujuk. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Pojok Papat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Bina Biantara di sini mengawal program acara Ngopi, Ngobrol Politik di Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk, sepakat. Baik Sobat, pada saat ini kita di studio sudah kedatangan seorang calon, ya, bak calon legislatif yang akan bertarung pada Pileg 2024 yang datang. Selamat sore Bapak Iwayan Sutama, SHMH. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih hadirnya. Senang sekali jumpa lagi kita di sini. Baik Pak Wayan ya, dalam Pileg kali ini berani mencalonkan diri itu karena apa? Bukan karena apa, Iya. jadi karena sudah semangat. Semangat ya. Semangatnya untuk bisa meningkatkan dan memenangkan Partai Golkar. Oh gitu ya, jadi semangat untuk bisa berpartisipasi dan membangkitkan Partai Golkar. Oke, ngomong-ngomong Pak Wayan, sedikit latar belakangnya seperti apa? Saya sebetulnya memang pensiunan dari pegawai negeri. Pensiunan pegawai negeri, nggih. Karena awal pegawai negeri kan nggak boleh berpartai. Oh nggih. Ya, setelah pensiun Nggih. baru mau terjun. Dan ini aja terjunnya baru di Partai Golkar. Oh gitu. Karena ada Pak Edi, Pak ini segala. Oke, siap. Jadi latar belakangnya dari pensiunan PNS. Berarti Jadi sudah untuk siap untuk siap. mengabdi Berarti kembali. sudah tidak punya ikatan ya. Karena masih merasa produktif, masih bisa ini. Oke, berarti masih memiliki semangat. Semangat Oke. tinggi. Baik, dari Dapil Belimbing itu Pak Wayan melihat apa yang potensi ataupun hal-hal yang akan diangkat, yang akan yang benar-benar dilihat perlu diperbaiki atau perlu untuk dikembangkan sehingga Pak Wayan tertarik ataupun bersemangat untuk mengabdi. Yang jelas, kalau khususnya di Dapil Belimbing, saya karena tinggal di Belimbing kan tahu situasi gimana naik turunnya situasi di Belimbing. Yang jelas itu termasuk organisasi apa ya, persatuan kedekatan itu untuk di Belimbing perlu ditingkatkan. Jadi nggak ada sana satu sini dua. Jadi mari kita kaitkan untuk Belimbing bisa bersatu. Dan dari sudut kira-kira pembangunan yang ada di Belimbing saat ini yang kurang merata ataupun yang dirasa kurang yang akan diperjuangkan apa? Sebetulnya kurang sih ada kurang, tapi sedikit. Sebetulnya Belimbing sudah cukup merata. Cuman masih ada mungkin masalah apa ya, MKM-nya itu masih bisa belum merata. Oh gitu. Maksudnya yang ujung utara sudah meningkat, tapi yang ujung barat, setelah barat masih belum, perlu ditingkatkan seperti itu. Karena perlu diadakan apa ya, pengembangan, sosialisasi, penataan itu untuk wilayah Belimbing Barat. Untuk bisa menyamai untuk utara sama. Siap. Jadi dari situ dilihat bahwa UMKM perlu ada penataan ataupun perbaikan lagi. Nah, kira-kira saat nanti Pak Wayan terpilih seandainya sebagai anggota Dewan, hal apa yang akan diusahakan atau diupayakan untuk UMKM tersebut? Dan perlu lagi, memang saya punya dasar juga di tenaga kerjaan juga saya. Nah, itu perlu saya meningkatkan masalah pengangguran juga, khususnya di Malang Timur. Itu masih banyak anak-anak muda yang masih belum merata pekerjaannya. Walaupun yang pingin kerja ini bisa diwati masalah sosialisasi, masalah pengarahan, pembinaan kan bisa dilihat di sana. Baik, berarti ada suatu upaya untuk mengentaskan pengangguran di sana. Kira-kira upaya apa yang perlu dilakukan untuk mengentaskan pengangguran dan meningkatkan UMKM di UMKM di sana ya perlu ada pendekatan awal, terus kedua sosialisasinya, ketiga permodalan itu ramah kita harus usahakan. Oh gitu ya. Nah, maksudnya permodalan itu intinya ya. Kemana caranya untuk mendapatkan, gimana untuk bisa menemukan modal yang bisa kita olah.
Baik, nah kira-kira selain hal-hal tersebut, apalagi yang bisa digali dari Dapil Blimbing ini yang kira-kira akan bisa membuat Pak Wayan bekerja lebih baik nanti saat di Dewan? Nah, di samping itu juga saya juga punya dasar juga di pariwisata khususnya, Okay. karena saya punya kekuatan dasar. Okay. Jadi pariwisata perlu ada pengembangan objek-objek yang perlu dikembangkan untuk bisa didatangi, dikunjungi masyarakat, baik itu di Kota Malang dan dari luar Kota Malang, untuk bisa meningkatkan income atau pendapatan, khususnya Blimbing. Blimbing. Kira-kira di Blimbing apa yang bisa dimajukan sebagai ikon pariwisata? Ikon pariwisata sebetulnya objek wisata yang buatan yang baru. Sebab kalau yang alami, yang lama itu susah, sudah sulit untuk dikembangkan. Jadi kita harus kreatif atau produktif untuk bisa menciptakan objek yang baru, seperti pembuatan yang baru, penciptaan yang baru. Sepertinya, contohnya mungkin ada tempat permainan anak-anak, khususnya anak-anak, kedua tempat kolam renangnya, tempat ada objek yang lain. Contohnya seperti yang sudah dikembangkan di Raya. Oke, berarti ada hal-hal yang mendukung pariwisata tersebut seperti yang sudah ada. Berarti dilengkapi lagi. Baik, Pak Wayan, kira-kira hal apa yang paling saat ini kalau kita melihat dari semua permasalahan, kalau dikerucutkan menjadi satu hal, kira-kira yang paling penting dibenahi di Blimbing dan Kota Malang pada khususnya? Khususnya Kota Malang atau khususnya Blimbing dan umumnya Kota Malang, kita harus bisa meningkatkan bagaimana sih masyarakat Kota Malang umumnya dan khusus Blimbing untuk betul-betul sejahtera, gitu aja. Sejahtera ya. Jadi nggak ada saling memunculkan masyarakat yang kurang ini menjadi siap untuk sejahtera lah. Dengan caranya bagaimana? Nah, itu tadi. Nah, jadi kira-kira caranya bagaimana itu yang akan dicarikan. Dicari Baik, berarti pada saat nanti menjadi Pak Wayan akan mengolah lagi apa yang akan bisa dilakukan. Memang itu harusnya. Baik Pak Wayan, dari latar belakang Pak Wayan sebagai pegawai negeri sipil, kira-kira di Blimbing kan juga banyak gitu kan. Nah, kira-kira untuk mereka sendiri kan sekarang ada rencana untuk adanya yang PNS paruh waktu. Bagaimana pendapat daripada Pak Wayan? Bagus, itu sangat bagus sekali. Paruh waktu maksudnya yang sifatnya P3 itu kan. Ya, kan sekarang ada yang lengkap yang dari sesuai dengan jam PNS, tapi kan sekarang diucurkan karena honorer dihapus akan jadi PNS paruh waktu. Nah, pendapat dari Pak Wayan seperti apa? Bagus sekali itu kalau memang ada keputusan pemerintah seperti itu. Jadi seolah bisa menampung masyarakat, anak-anak yang terutama anak muda yang masih belum punya jalur, punya tempat, kan bisa mengembangkan ininya di tempat usahanya seperti pegawai negeri, seperti apa. Jadi seolah bisa menemukan jalan di sana. Oke, berarti mereka bisa berpartisipasi di sana meskipun tidak harus full sebagai sebagai pegawai negeri, sehingga mereka bisa bekerja sesuai jam kerja aja. Sebab saya dengar juga seperti itu, walaupun dia statusnya seperti apa tadi, paruh kerja P3 itu, jadi seolah ininya hampir sama. Jadi statusnya hampir kayak negeri yang benar. Sebab cuman katanya saya tahu pensiun katanya belum menerima. Tapi pesangon menerima, saya dengar itu kan enak juga. Berarti ada harapan, jadi biar kalau honorer kan selama ini hanya sekedar sekarang jadi ada status yang jelas dan sebagainya. Baik, merangkum hal semua ini, kira-kira ada pesan nggak untuk warga Kota Malang dari Pak Wayan? Ya, cuma itu aja. Kalau Kota Malang umumnya, apalagi Blimbing khususnya, saya harapkan ya, terutama generasi muda, jadi penerus bangsa ini bisa berpartisipasi untuk ikut berperan apa yang dikehendaki, apa yang dimau pemerintah Kota Malang ini. Ya, jadi jangan berpangku tangan gitu loh. Untuk bisa meningkatkan ininya hidup kita semua khususnya di Kota Malang. Baik, siap. Terima kasih karena terbatas waktu juga ya. Terima kasih atas atensinya dan waktunya. Sobat-sobat Papat dimanapun berada, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Pak Wayan Sutama yang akan menjadi wakil dari Dapil Blimbing untuk Pileg 2024 yang akan datang. Khususnya sesuai dengan pesan Pak Wayan tadi, generasi muda, ayo bangkit, ikut berperan serta agar
mewujudkan apa yang bisa kita wujudkan untuk Kota Malang pada khususnya. Terima kasih, saya Bina Biantara dan Pak Wayan Suta undur diri. Tetap semangat, salam. Ujuk-ujuk